Halo Sweet Soul, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Kali ini kita akan coba untuk bacain energi cinta segitiga mereka yang berzodiak Taurus, di mana ada kamu terlibat di dalamnya. Ya, dua deck di sini. Deck yang pertama untuk menarik energi cinta segitiganya Taurus bersama dirimu yang sedang ngelihat video, terlepas dari siapa status kamu. Boleh jadi kamu adalah orang yang diselingkuhin, boleh jadi juga kamu adalah orang yang dijadikan sebagai selingkuhan. Ya, deck yang kedua mari pakai untuk tarik energi cinta segitiganya Taurus bersama pasangannya yang lain. Sama aja, terlepas dari siapa status orang ini, boleh jadi dia yang ternyata diselingkuhin atau dia yang dijadikan sebagai selingkuhan. Namun seperti biasa, sebelum tarik kartu, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah pembacaan khusus bagi teman-teman yang memang sudah yakin 100%, bukan hanya kamu satu-satunya orang dalam kehidupan asmaranya Taurus. Mesti yakin dulu baru boleh ngelanjutin ngeliat video ini. Ya, karena reading ini bukan untuk mencari tahu apakah Taurus yang sedang terhubung sama kamu itu mendua hati. Ini adalah update energi berkelanjutan, oke? Dan seperti biasa, ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bakalan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi pembacaan ini. Baik, langsung saja situasi asmara antara Taurus dengan pasangannya yang lain dulu ya. Oke, di situ ada kartu dari Justice. Jadi kartu Justice di sini adalah tidak mau terlalu berlebihan dan tidak mau merasa ini hubungan yang membebani diri, gitu. Nggak mau. Jadi ini hubungannya harus jelas, take and give-nya itu harus jelas. Dan ini ada perubahan status dari hubungan mereka, dari pacaran ke pernikahan gitu ya. Dari pernikahan bisa juga akhirnya jadi perpisahan, nanti ujung-ujungnya bisa seperti itu ya. Yang jelasnya arus masuk dalam hubungan ini sama besar dengan arus keluarnya gitu ya. Jadi bolak-baliknya, maksudnya mari itu bolak-baliknya. Itu saling menuntut untuk sama dia banyaknya gitu ya. Nah, di sana meminta kepastian gitu ya. Jadi kalau ada di sini yang menyakiti, itu pasangannya akan menyakiti balik. Nah, itu mereka ya. Jadi harus bolak-baliknya tuh sama besar gitu. Oke, baik. Dan ini mencoba saling mempengaruhi nih mereka berdua ini. Mari tarik dulu energi dari Taurus untuk pasangannya ini. Oke, stuck dia ya. Tidak mau dia. Tapi masih cinta, cuman nggak ngerti caranya. Masih cinta, oh ini jelas. Taurus ini pakai rasa ke dia, ini pakai sayang ke dia, gitu. Ya, namun kalau secara tindakan ini tidak akan diekspresikan oleh Taurus. Jelas dia akan sembunyikan di sini dan nihil action, tidak akan melakukan apapun dia di sini, gitu loh. Cinta hanyalah tinggal cinta di hatinya dia, gitu ya. Dan di sini lebih banyak dia tuh berusaha untuk sabar gitu dengan apa yang sedang terjadi di hubungan mereka. Namun kalau untuk berpisah, kalau mari lihat tidak akan ya, setidaknya tidak dari Taurus ini yang berpisah dengan pasangannya. Kalau mari tidak akan gitu. Kecuali kalau pasangannya ini bisa meyakinkan kecuali kalau pasangannya ini bisa meyakinkan Taurus bahwa perpisahan adalah yang terbaik bagi mereka berdua. Gitu ya. Tapi ini hubungan tidak akan tenang. Akan saling mengomentari di sini. Akan saling menilai mereka. Seperti Taurus ini. Ya, dia akan kuat ini, akan kencang dia nih menilai pasangannya, melihat kekeliruan pasangannya, melihat kekurangan. Nah, gitu ya. Atau bisa juga menilai hal positif. Tapi ini kecenderungannya agak lebih keras. Tapi walaupun dia melakukan hal yang demikian, bukan dalam artian dia ingin berpisah, beneran berpisah. Tidak akan berpisah gitu ya. Bahkan mengupayakan
nanti ini, memang nanti ceritanya akan mengupayakan untuk terjadi lagi rekonsiliasi di antara mereka, gitu. Terjadi kembali keharmonisan di antara mereka, karena dia kepingin banget harmonis, dia kepingin banget hubungan di antara mereka itu kembali baik gitu loh. Gimana harmonis ya, berselaras kan gitu. Tapi itu tadi agak sedikit naif di sini, atau mungkin karena dia ngerasa dia ditolak oleh pasangannya, bisa jadi seperti itu. Kita lihat dulu ya, sebelum kita terlalu berandai-andai di sini, sebelum kita terlalu meraba-raba. Oh iya, tidak ada saling support, jelas Taurusnya mau, pasangannya di sini tidak mau, itu jelas. Itu jelas. Oh, ini orang ini, pasangan ini akan dengan sengaja mencoba menyakiti Taurus. Akan dengan sengaja di sana, dan itu menjadi satu kepuasan. Dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah bentuk dari kegilaan, ya, kegilaan dia. Harusnya dia tidak melakukan hal demikian, tetapi dia tetap melakukan karena menyakitin Taurus itu adalah tujuan dari dia. Dia tidak akan merasa bersalah di sini karena ada kartu justice, ya, ada kartu judgment. Dia tidak akan merasa bersalah apapun yang dia lakukan. Perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Taurus ini, gitu. Jadi ketika Taurus ngajak dia untuk bareng-bareng, yuk kita perbaiki ini sayang, gitu ya. Nggak mau saya, dia bilang gitu, nggak mau saya. Nah, gitu. Ini akan tipe menolak terus, akan coba menolak terus. Jadi hubungan mereka ini muter-muter di situ-situ aja, muter-muter situ-situ aja, gitu ya. Taurus mumet, tidak dapat dia jalan keluar terhadap hubungan mereka ini, dan pasangannya ini bukannya membantu Taurus untuk menyelesaikan, malah nambah-nambahin persoalan. Nah, kayak gitu ya. Karena kalau Mari bilang, apalagi kalau ini ternyata adalah selingkuhannya dia, ya, ini player, udah jelas, ini player, ini manipulatif sekali orangnya. Setelah dia bisa membuat Taurus ini mencintai dia, menyayangi dia, udah dah, gitu ya. Tidak mau ini orang komitmen. Jadi ini beneran adalah gaya-gayanya seorang perebut, ya. Gaya-gaya seorang perebut. Nah, kayak gitu, ya. Nah, kalau ternyata ini adalah istrinya, atau ini adalah suaminya, kayak gitu, atau ini adalah orang yang diselingkuhin oleh Taurus, gitu ya, tentu dia daripada sedih, lebih cenderung dia ini marah, gitu ya. Dan bahkan dia akan melihat dirinya ini, aku nggak akan takut pisah sama kamu, gitu. Kamu sudah mencoreng nama baikku. Gitu ya, kamu udah banyak nanti banyak omongan-omongan yang tentang keakuannya dia terhadap Taurus ini, gitu ya. Jadi dia akan menempatkan dirinya di atas Taurus, kalau Mari bilang, gitu. Jadi daripada dia nangis-nangis, sedih-sedih gitu, dia akan berusaha untuk kasar, gitu ya. Mudah ngamuk ini orang, mudah. Tetapi sebenarnya ini ada kayak tidak percaya dirinya orang ini sesungguhnya, ya. Cuman saja dia pandai banget ini nutup-nutupin, gitu. Pandai banget dia nutup-nutupin apa sih yang ada di dalam dirinya. Kelemahan, ya, kelemahan tentu saja. Dan dia akan terus self-talk. Wah, aku bisa tanpa kamu, aku ini, gitu-gitu ya. Kalau dia pelakor, tajam banget. Kalau dia ini hanya sekedar pacarnya Taurus ini, tentu saja dia di sini hanya permainan saja, gitu loh. Hanya jelas ini permainan, bohong-bohong aja, aku sayang kamu, aku cinta kamu, padahal pret, gitu ya. Padahal nggak ada tuh, gitu. Nggak mungkin ini ketulusan, nggak ada cerita di sini, gitu ya. Jangan-jangan orang ini juga sedang main-main dengan yang lain-lain. Ada the fool soalnya, gitu. Jadi kalau ini pacarnya Taurus, dia ngerti, dia tahu bahwa Taurus ini sudah memiliki relationship, gitu ya. Dia ngerti Taurus sudah punya pacar, Taurus tadinya sudah punya suami atau sudah punya istri, dia ngerti. Tapi dia bilang, namanya aku mau main-main, gitu.
Namanya aku mau coba-coba. Sana ya. Aku nggak mau seriusin kok hubungan ini. Kayak gitu dianya. Kayak gitu dianya ya. Atau kalau ini ternyata adalah suaminya atau istrinya, orang ini juga selingkuh. Orang ini juga selingkuh. Setidaknya ini tidak bisa dipercaya ini orang. Tidak bisa dipercaya. Seperti itu ya. Banyak bohongnya ini. Lebih mentingin dirinya sendiri. Egois ini, selfish. Selfish banget ini orang. Gitu. Jadi daripada dia ini tolak ukur harga dirinya itu lucu banget gitu. Lucu. Tolak ukur harga dirinya tuh mungkin kalau dia bisa digandrungin oleh orang banyak, kalau dia bisa bikin orang lain sakit, bikin orang lain kayak ngerasa tersiksa oleh dia gitu ya. Nah, di sana ini orang gitu. Tapi dia ini nggak akan mudah ini ngelepasin Taurus ini sebenarnya gitu ya. Ada kayak psikonya orang ini kalau mari lihat ya, kayak ada satu kepuasan tersendiri bagi dia kalau ngelihat orang lain itu tersiksa, apalagi dalam kasus ini adalah Taurusnya tersiksa. Nah, kayak kita kayak ada satu amarah yang harus dia semburkan kepada orang lain. Kayak kita ya. Dan nggak akan sulit ini memang Taurus ini untuk bisa bersama dengan dia. Sulit. Apalagi ngelihat kearoganannya orang ini ya. Padahal Taurus masih mau. Taurus punya rasa ke dia. Tapi walaupun begitu, apapun yang dilakukan oleh orang ini, kalau mari bilang dia tidak tersiksa ya. Nah, itu amazingnya. Itu amazingnya. Dia gak tersiksa. Dia akan sabar aja gitu loh. Dia akan sabar saja ngelihat orang ini kayak gimana gitu ya, memperlakukan dia seperti apa. Dia coba tenang saja gitu loh. Dia coba memahami justru. Itu ya. Alih-alih membalas balik, lebih cenderung dia di sini enggak, atau mungkin dia sedang mendam-mendamnya, ngitung gitu ya, 1, 2, 3 kayak gitu ya, sampai akhirnya meledak. Nah, di sana dia ini sudah habis akal soalnya. Taurus ini udah habis akal dia. Menurut dia ini sudah karam. Hubungan ini sudah karam. Niatan dia bersama dengan pasangannya ini sepertinya tidak akan mungkin. Lawong orangnya aja pun tidak mau gitu ya kan. Alih-alih tantangan-tantangan dari luar, dianya sendiri ogah. Dianya sendiri tidak mempermudah keadaan antara Taurus dengan dirinya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang diselingkuhin, kamu yang sedang menonton video ini, sedang diselingkuhin oleh Taurus, ini adalah orang yang menjadi perpanjangan tangan karma. Ngebalasin apa yang kamu rasakan. Nah, gitu ya. Itu dia kalau kejam bahasanya. Oke, baik. Kita tutup, putuskan tali hubungan kita dengan mereka. Sekarang tarik dulu. Bagaimana Taurus bersama kamu? Gitu ya. Kok Taurus ya? Iya Taurus ya. Waduh, ya ampun, ngeblank Mari, sorry. Oke, situasi kalian. Three of Wands ada di sini. Jelas saja Three of Wands ini adalah suatu fase lanjutan di dalam hubungan, kayak gitu ya. Ini yang kayak salah seorang di antara kalian berdua ini yang kayak welcome to my world. Silakan masuk dalam hidupku. Gitu ya. Silakan letakkan effort kamu di dalam hubungan kita ini. Kalau kamu mau, tentu saja di sini niatannya tidak ada paksaan-paksaan. Karena tidak ada juga yang kayak ngerasa menderita, sengsara ketika hubungan ini nggak ada. Jangan-jangan seperti itu ya. Yang jelasnya hubungan ini lebih kayak ngelihat masa depan diri. Nah, gitu ya. Hubungan ini bagus ini. Kalau energinya mari lihat bagus ya. Bagus dia, jalannya itu bagus. Kayak gitu.
Tri. Jadi di sini yang kayak ngerti ini adalah hubungan cinta segitiga, terlalu ngoyo sebenarnya ndak mau, gitu ya. Ndak ada keinginan untuk harusnya tidak ada keinginan untuk melekat di sini. Tetapi yang melihat sampai sejauh mana sih niatannya kamu, sampai sejauh mana sih kamu berlaku, bukan hanya omong doang. Dan beberapa ini hubungan LDR, hubungan jarak jauh. Tapi kerinduan, keinginan untuk bertemu ada. Nah, di sana ya. Baik, mari tarik dulu energi dari Taurusnya. Energi, ya ini berhati-hati sekali Taurus dengan kamu ya. Oke, ya memikirkan masa depan di sini ya. Memikirkan masa depan. Sebenarnya Taurus ini haus cinta dari kamu. Dia haus kasih sayang dari kamu. Kalau dia memakai hati, sudah enggak lagi sebenarnya, gitu ya. Karena dia sudah kadung memberikan kepada partnernya yang lain itu, gitu loh. Cinta tulus, suci, ya, cinta yang sebenar-benarnya cinta itu sudah dia kasih ke yang orang ini, pasangannya yang lain. Kamu kamu masih belum pakai rasa ya. Kamu masih belum pakai rasa dia di sini. Dan kalau mari lihat dia memang berhati-hati banget sama kamu. Gitu, berhati-hati banget. Mungkin dia takut mengecewakan kamu. Dia takut juga mengecewakan dirinya. Nggak ada lagi yang bisa dia berikan ke kamu. Bukannya dia nggak mau, tapi udah nggak ada, udah kosong, gelasnya udah kosong. Sudah milik yang lain gitu. Sudah kepunyaan yang lain. Gitu ya. Jadi bukannya dia nggak mau. Dan beberapa di antara kalian mungkin ini urusan pekerjaan ya. Koneksinya itu di urusan pekerjaan. Namun walaupun dia tidak punya hati untuk kamu, kalau mari bilang, dia berharap bahwa kamu tuh mengenalkan dia dan memberikan dia kasih sayang. Jadi hubungan kalian ini akan dibangun dengan baik sekali. Mungkin dia tidak mesra sama kamu, bisa jadi seperti itu ya. Dia agak formal sama kamu, bisa. Tetapi apapun itu, ya gimana versi yang terbaik dialah yang mau dia tunjukkan ke kamu. Nah, seperti itu ya. Gak ada niatan yang aneh-aneh lah di sini. Ibaratnya yang merugikan kamu, mari rasa nggak ada di sini ya. Oke, kita tarik dulu energi kamu. Lah terlalu jauh. Nanti nggak masuk ke video kameranya, kartunya. Oke, kamu sama kalian ya, sama kalian, berhati-hati sekali kalian ya. Jadi ini bukan hanya kayak dorongan-dorongan apa tuh ya, emosi-emosi sesaat, tapi di sini benaran yang make pikiran gitu loh. Mencoba untuk berlogika di sini, mencoba untuk mengukur diri di sini. Walaupun kalau mari bilang tarikan dari kamu tuh terhadap Taurus ini kuat banget. Kamu kayaknya ngerasa bahwa dia ini seseorang dalam kehidupannya kamu. Dia ini sebenarnya spesial bagi kamu. Tapi kamu bingung apakah ini cinta ataukah ini apa namanya? Kadang-kadang kamu bingung di situ. Tapi kamu tahu dia spesial. Gitu ya. Dan ikatan batin yang kamu rasakan terhadap dia itu kuat banget. Kuat banget. Tapi satu sisi pun kamu takut kalau kamu itu menderita di sini. Nah, ketika kamu mengingat Taurus ini, hatimu tuh bisa tercabik-cabik. Tapi entah gara-gara apa gitu ya. Apa soalannya gitu. Tanpa alasan justru bahkan. Tapi bisa kayak sakit aja. Tapi bisa kayak ngerasa melo banget sama dia. Di momen yang bersamaan bahkan kamu bisa rasain itu. Dan ini cenderungannya besarnya apa yang dalam hati kamu untuk Taurus ini biasanya itu kamu tutupi. Biasanya kamu tutupi. Ini hanya kemudian cinta yang menjadi milik kamu sendiri. Gitu ya. Dan
kalau bilang aku luar biasa, aku punya perasaan yang bingung ke kamu, mungkin itu tidak akan kamu omongin ke dia. Tetapi bagaimana sih respon kamu terhadap Taurus ini? Baik sekali. Kamu baik sekali. Kamu adalah seseorang yang mensupport dia. Mungkin kamu ngerti juga nih bahwa dia punya asmara yang gonjang-ganjing dengan orang lain di sana. Dan kamu berusaha untuk mengisi. Itu ya. Kamu berusaha untuk menjadi partner yang baik. Terlepas dari apa status kalian tadi. Gitu. Kamu adalah orang yang mensupport dia. Kamu adalah orang yang hadir ketika misalnya dia itu cerita unek-uneknya dia sama kamu. Kamu orang yang membantu dia. Itu ya. Kamu orang yang menghidupkan hidupnya dia. Wah, ini mantap. Ya, kamu adalah orang yang menghidupkan hidupnya dia. Nah, seperti itu. Dan hubungan ini jangan cepat berlalu. Itu ya, ada niatan kamu. Hubungan ini janganlah cepat berlalu. Jadi ini unik ini. Dibilang ini hubungan cinta segitiga, entahlah gitu ya. Mungkin pun kalian nggak akan ngomong kita ini apa, kalian ini apa gitu ya. Mungkin kalian nggak ngomong seperti itu. Tapi ada tindakan-tindakan yang lebih gitu loh. Ada satu, bahkan dalam pandangan mungkin ini pandangannya tuh beda, penuh arti, penuh makna. Tapi nggak ada statusnya, bisa aja gitu. Bisa aja. Soalnya ini bukan kayak cinta yang mesti memiliki gitu ya. Melihat kebahagiaan dari dia, kamu bahagia juga. Tapi juga kamu sedih, kenapa tidak kamu yang di sana gitu ya. Ada juga rasa cemburunya terkadang di sini. Gitu loh. Kayak yang berangan-angan, andaikan aku dengan dia ya, gitu kamunya. Tapi pertemuan ini tentu saja lebih banyak kayak disyukuri ya. Kayak disyukuri. Pedih, sakit, tapi kok indah. Jadi ini unik, ini aneh. Twin flame, oke? Ini bisa dikatakan hubungan twin flame. Tapi yang jelasnya kamu nggak terlalu mau konyol di sini. Kamu nggak mau terlalu konyol. Mungkin kamu sempat yang kayak terombang-ambing oleh pikirannya kamu, oleh keresahan batinnya kamu. Tapi makin kesini kamu makin belajar. Bagaimana cara kamu memposisikan hatimu? Bagaimana cara kamu menjaga hatimu? Bagaimana cara kamu bertindak di sini? Gitu. Dan kamu mencoba untuk bikin ini tidak lagi tegang seperti dulu. Pernah, kalau Marilla kamu pernah mencoba untuk menjauh ya. Namun dia tetap bercokol di kepalanya kamu. Gitu. Dia tetap bercokol seperti itu ya. Dan kamu tuh yang itu banyak merenung ini. Makanya mungkin kamu setelah terhubung dengan dia baru ngerti tarot ya. Jangan-jangan seperti itu. Karena ini aneh banget, gak pernah dirasain ke orang-orang lain. Jangan-jangan baru dengan dia gitu. Baru hanya dengan Taurus ini. Dan itu cukup bikin kamu lelah. Itu ya. Cukup bikin kamu lelah. Setidaknya mental lah terkuras. Energi mentalnya kamu tuh terkuras oleh asmara ini, oleh relationship ini. Gitu. Dan kamu berusaha untuk sabar di sana. Ini ada beberapa yang sudah mencoba healing kayak gitu ya. Dan ketika bahkan sekarang ini masih posisi healing. Makanya kamu ngerti yang tadinya mungkin kamu berhasrat berlebihan, akhirnya kamu jadi bisa kompromi. Mulai belajar, itu dia. Mulai belajar untuk kompromi. Nah, seperti itu. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang ini. Semoga kamu mampu memahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.